Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Ibu sangat senang bisa bertemu lagi dengan kalian semua. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang layanan pembelajaran. Apakah ada yang tahu tentang layanan pembelajaran itu apa? Tidak ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Layanan pembelajaran adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek, tujuan, dan kegiatan belajar lainnya. Ibu akan memberikan contoh ilustrasi. Contohnya seperti ada siswa A, anaknya rajin dan selalu bersikap baik terhadap guru maupun teman-temannya. Dan dia selalu mendengarkan apa yang dijelaskan oleh gurunya tersebut, sehingga dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan guru tersebut. Sedangkan ada siswa B yang anaknya tidak rajin dan selalu bersikap tidak sopan terhadap guru maupun teman-temannya. Dan sebaiknya kita mencontoh kepada siswa A yang rajin tersebut. Paham anak-anak? Baik. Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata mengumpulkan atau menghafal fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi atau materi pelajaran. Ada pula sebagian orang yang memandang belajar sebagai latihan belaka, seperti yang tampak pada latihan membaca dan menulis. Namun pada dasarnya, belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri seseorang. Perubahan tingkah laku itu biasanya berupa penguasaan terhadap ilmu pengetahuan atau yang lainnya. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu bagaimana teknis bertanya. Kalau kita ingin bertanya, anak-anak angkat tangan terlebih dahulu ya. Paham? Baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas materi tentang perilaku belajar. Dari pengertian terlebih dahulu. Perilaku. Apa sih itu perilaku? Apakah ada yang tahu? Tidak ada? Baik. Perilaku adalah suatu perbuatan atau aktivitas atau sembarang respon, baik itu reaksi, tanggapan, jawaban, atau itu balasan yang dilakukan oleh suatu organisme. Menurut Walgito, perilaku adalah suatu aktivitas yang mengalami perubahan dalam diri individu. Perubahan itu didapat dalam segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya pengertian tentang belajar. Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Paham anak-anak?
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa belajar adalah perubahan dari diri seseorang. Dan ada 3 unsur utama dalam konsep belajar. Dan yang pertama, belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Dalam kegiatan belajar di sekolah, perubahan perilaku itu mengacu pada kemampuan untuk mengingat dan menguasai berbagai bahan belajar dan kecenderungan peserta didik memiliki sikap dan nilai-nilai yang diajarkan oleh pendidik. Sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan belajar. Untuk mengukur apakah seseorang telah belajar atau belum belajar, diperlukan adanya perbandingan perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar. Yang kedua, perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. Pengalaman dapat membatasi jenis-jenis perubahan perilaku yang dipandang mencerminkan belajar. Pengalaman dalam pengertian belajar dapat berupa pengalaman diri, fisik, psikis, dan sosial. Perubahan perilaku karena pertumbuhan dan kematangan fisik tidak dapat dipandang sebagai hasil belajar. Kematangan pada diri seseorang yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik itu sebagai prasyarat untuk belajar. Yang ketiga, perubahan perilaku karena proses belajar bersifat relatif permanen. Seseorang mampu memahami proses belajar dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari belajar dari kehidupan nyata. Maka ia mampu menjelaskan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Demikian, jika seseorang mampu memahami prinsip-prinsip belajar, maka akan mampu mengubah perilaku seperti yang diinginkan. Selanjutnya kita beralih ke pengertian perilaku belajar. Perilaku belajar dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas belajar. Sebenarnya konsep dan pengertian belajar itu sangat beragam. Tergantung dari sudut pandang setiap orang yang mengamatinya. Belajar sendiri diartikan sebagai perubahan yang secara relatif berlangsung lama pada perilaku yang diperoleh. Kemudian dari Belajar sendiri diartikan sebagai perubahan yang secara relatif berlangsung lama pada perilaku yang diperoleh dan dari pengalaman-pengalaman. Belajar juga dapat diartikan sebagai perubahan yang relatif menetap pada perilaku yang terjadi sebagai akibat dari latihan atau pengalaman. Antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah yang pertama, perubahan intensional, yaitu perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain, bukan kebetulan. Karakteristik ini mengandung konotasi bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan
yang dialami atau sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengertian, kebiasaan, sikap, dan pandangan suatu keterampilan, dan yang lainnya. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kesengajaan belajar itu menurut tokoh Anderson tidak penting. Yang penting adalah cara mengelola informasi yang diterima siswa pada waktu pembelajaran terjadi. Di samping itu, dari kenyataan sehari-hari juga menunjukkan bahwa tidak semua kecakapan yang kita peroleh merupakan hasil kesengajaan belajar yang kita sadari. Yang kedua, perubahan itu positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif itu artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru, seperti pemahaman dari keterampilan baru yang lebih baik dari apa yang telah ada sebelumnya. Adapun perubahan aktif artinya tidak terjadi dengan sendirinya, seperti karena proses kematangan. Proses kematangan. Misalnya bayi yang bisa merangkak setelah bisa duduk, tetapi karena usaha siswa itu sendiri. Yang ketiga, perubahan itu efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna. Artinya, perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional dalam arti bahwa ia relatif, menetap, dan setiap saat apabila dibutuhkan. Perubahan tersebut dapat diharapkan memberi manfaat yang luas. Selain itu, perubahan yang efektif dan fungsional biasanya bersifat dinamis dan mendorong timbulnya perubahan-perubahan sosial lainnya. Belajar merupakan kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar. Apa yang sedang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar tidak dapat diketahui secara langsung hanya dengan mengamati orang itu. Bahkan hasil belajar orang tersebut dapat langsung kelihatan tanpa orang tersebut melakukan sesuatu yang menampakkan kemampuan yang telah diperoleh melalui belajar. Dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Selanjutnya, implementasi perilaku belajar. Menurut tokoh Shah, dalam memahami arti belajar dan inti dasar perubahan sikap karena belajar, para ahli sependapat bahwa
perilaku belajar yang diwujudkan dalam 9 bentuk, yaitu kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berpikir, asosiatif, dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, sikap, terus insibisi, apresiasi, dan tingkah laku afektif. Ibu akan menjabarkan ke-9 perilaku belajar tersebut. Yang pertama, kebiasaan. Setiap siswa telah mengalami proses belajar. Kebiasaannya akan berubah. Kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan respon menggunakan stimulus yang berulang. Pembahasan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Karena proses penyusutan inilah muncul suatu pola bertingkah laku yang baru, yang relatif menetap dan otomatis. Yang kedua, ada keterampilan. Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot yang lazimnya muncul dalam kegiatan jasmania, seperti menulis, mengetik, terus olahraga, dan lain sebagainya. Meskipun sifatnya motorik, namun keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. Dengan demikian, siswa yang melakukan gerakan motorik dengan koordinasi dan kesadaran yang rendah dapat dikatakan kurang atau tidak terampil. Yang ketiga, ada pengamatan. Pengamatan merupakan proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera, seperti mata dan telinga. Berkat pengalaman belajar, siswa akan mampu mencapai pengamatan yang benar objek sebelum mencapai pengertian. Pengamatan yang salah akan mengakibatkan pengertian yang salah pula. Perwujudan perilaku belajar ini memerlukan variabel bebas kemandirian dan dukungan sosial. Yang keempat, ada berpikir asosiatif dan daya ingat. Secara sederhana, dapat diartikan berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya. Berpikir asosiatif itu merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Kemampuan siswa untuk melakukan hubungan asosiatif yang benar sangat dipengaruhi oleh pengertian dan pengalaman dari hasil belajar. Yang kelima, ada berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar, terutama yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Pada umumnya, siswa yang berpikir rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dan yang keenam, ada sikap. Kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Yang ketujuh, ada inhibisi, yang artinya kesanggupan siswa yang mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu, lalu memilih atau melakukan tindakan lainnya
yang lebih baik ketika ia bereaksi dengan lingkungannya. Yang kedelapan, ada apresiasi, penghargaan atau penilaian terhadap segala sesuatu baik abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur. Dan yang terakhir, kesembilan, tingkah laku afektif merupakan tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, terus marah, sedih, gembira, senang, was-was, dan yang lainnya. Perasaan ini tidak terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Oleh karena itu, dimasukkan dalam perwujudan perilaku belajar. Apakah anak-anak semua paham? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu akan bertanya kepada kalian. Satu pertanyaan saja. Apa pengertian dari perilaku belajar? Apakah ada yang tahu? Angkat tangan terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, betul. Perilaku belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Cukup sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita nanti ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.